Gawat, Ahok Pertamina rugi. Erick Thohir mau jual saham Pertamina. Prabowo tegas, pecat saja. Tapi Rocky Gerung sebut Jokowi tak akan berani karena takut dengan Luhut. Waktu itu Ahok bilang, merem saja Pertamina bisa untung asal diawasi. Nah, kalau sekarang Pertamina rugi, artinya apa? Apa Ahok tidak mengawasi? Kok nyatanya Pertamina bisa rugi? Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ramai dibahas di Twitter. Hal itu mengusul kinerja Pertamina yang mencatat rugi 11,13 triliun rupiah. Keyword Ahok sempat trending di jagat maya, bersanding dengan narasi atau berita soal kerugian Pertamina tersebut. Sejumlah netizen menyindir, waktu Ahok masuk Pertamina, dia bilang, "Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina." Setelah Ahok masuk, Pertamina justru kehilangan uangnya. Teman Ahok Indonesia, yang mereka singkat dengan TAI, mana suaranya? Tweet akun tersebut. Namun parahnya, ada juga yang membela Ahok. Salah seorang netizen menyatakan, jika tidak ada Ahok, rugi Pertamina makin besar. Untung ada Ahok, kalau tidak ada beliau, mungkin kerugian Pertamina bakal melonjak jadi 110 triliun. Ruhut Sitompul pun angkat bicara. Politikus PDIP, Ruhut Sitompul, menyindir keras pihak yang menginginkan Basuki Cahayapurnama Ahok mundur dari jabatan Komisaris Utama Pertamina. Ruhut menilai Ahok merupakan aset bangsa. Yang minta Ahok mundur dari Komut Pertamina, orang-orang stres, yang kalah perang, Ahok dilawan. Hati-hati ya, Ahok itu aset bangsa Indonesia menuju Indonesia maju, tulis Ruhut Sitompul. Oleh karena itu, tak terima Pertamina rugi karena Ahok. Erick Thohir jual saham Pertamina. Prabowo tegas, pecat. Hingga Rocky bongkar fakta baru. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Puyono, anak buah Prabowo, meminta Presiden Jokowi mencopot semua direksi dan komisaris PT Pertamina Persero. Pasalnya, perusahaan minyak plat merah itu telah mengalami kerugian 11 triliun rupiah pada semester pertama tahun ini. Anak buah Prabowo itu menjelaskan, capaian kinerja Pertamina di tengah pandemi COVID-19 ini pun menjadi perbincangan panas di sosial Twitter. Dia menganggap kerugian besar yang ditanggung PT Pertamina Persero merupakan hal yang aneh. Dia lantas mempertanyakan kinerja para komisaris dan direksi dalam mengawasi perusahaan yang sebenarnya memonopoli usaha minyak dalam negeri tersebut. Aneh juga, para komisaris dan direksi Pertamina ya, tidak duduk santai mengawasi perusahaan yang tidak ada saingannya dan monopoli. Tidak menurunkan harga BBM saat harga crude oil rendah akibat COVID-19. Kok bisa rugi ya? Padahal di Malaysia Pertamax dijual 5.000, tapi di sini masih 9.000 rupiah. Oleh karena itu, Arief menganggap hal tersebut menunjukkan kualitas para komisaris dan direksi PT Pertamina Persero masih di bawah standar. Pak Joko Widodo, kalau mismanajemen Pertamina dibiarkan akibat dikelola oleh manajemen yang tidak punya kapasitas sebagai world class manajemen, dipastikan nanti akan memberatkan anggaran pendapatan belanja negara dan mengajukan PMN, penyertaan modal negara, ke pemerintah, ujarnya. Tak sampai di situ, Erick Thohir pun ditegur. Rencana IPO anak usaha Pertamina itu inkonstitusional dan tidak adil. Pemerintah segera menjual saham atau inisial public offering yang kita kenal dengan IPO, anak-anak usaha atau subholding Pertamina di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengkondisian dan kajian pelaksanaan IPO atau menjual saham itu sedang disusun.
Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, IPO antara lain bertujuan mencari dana murah dan memperbaiki good corporate governance atau GCG, transparansi dan akuntabilitas. IPO atau privatisasi suatu perusahaan di BEI guna memperoleh dana dan meningkatkan GCG, good corporate governance, merupakan hal yang lumrah. Masalahnya, karena perusahaan yang akan di-IPO anak usaha BUMN, maka persoalan menjadi lain. Apapun alasannya, IRES menilai rencana tersebut harus dibatalkan karena berlawanan dengan konstitusi. Apalagi ternyata dana yang murah dan peningkatan GCG justru dapat diraih tanpa harus IPO atau menjual saham. Pertamina telah memperoleh kredit dengan tingkat bunga rendah tanpa IPO. Sejak tahun 2011 hingga awal 2020, total obligasi Pertamina mencapai sekitar 12,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan tingkat bunga atau kupon tergantung tenor dan kondisi pasar antara 3,1% hingga 6,5%. Nilai kupon tersebut ternyata lebih rendah dibandingkan kupon PGN yang telah IPO, yakni 5,125% atau 1,35 miliar dolar Amerika Serikat. Kupon rata-rata obligasi Pertamina 4,30% yang tidak go public tidak lebih tinggi atau hampir sama dengan kupon obligasi sejumlah BUMN go public. Misalnya, kupon obligasi Bank Mandiri 4,7% atau 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bank BTN 4,25% atau 300 juta dolar Amerika Serikat. BNI 8%, senilai 3 triliun rupiah. Dan Jasa Marga 300% atau senilai 300 juta dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan meski tidak go public atau IPO, Pertamina mampu memperoleh dana murah dengan tingkat kupon lebih rendah atau setara dengan kupon BUMN yang sudah IPO. Peringkat utang Pertamina malah bisa lebih baik atau kupon lebih rendah jika obligasi diterbitkan mendapat jaminan pemerintah. Karena saham negara di Pertamina masih 100%, jaminan pemerintah terhadap Pertamina otomatis melekat dengan jaminan pemerintah. Tanpa IPO, Pertamina justru dapat mengakses dana lebih murah dibandingkan BUMN yang sudah IPO atau jual saham. Oleh karena itu, kita ingatkan agar pemerintah dan manajemen Pertamina untuk berhenti memanipulasi informasi dengan mengatakan IPO anak usaha Pertamina diperlukan agar dapat mengakses dana murah dan meningkatkan GCG. Karena itu inkonstitusional IPO anak usaha Pertamina. Menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pertamina adalah BUMN yang mendapat mandat negara memenuhi hajat hidup orang banyak dan mengelola sumber daya alam SDA migas guna bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pecat, ganti Ahok dan Erick Thohir. Tapi Rocky Gerung membongkar rahasia Jokowi yang takut memecat mereka. Luhut selalu aman dari reshuffle. Dia menteri segala soal. Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan begitu istimewa bagi Presiden Jokowi. Ia menganggap Luhut punya kekuatan sehingga selalu aman dari reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Isu reshuffle Kabinet simpang siur digemborkan. Terlebih ketika Presiden Jokowi marah ke para menterinya yang lamban dalam penanganan pandemi pada Juni 2020 lalu. Namun, menurut Rocky, Presiden masih dilema soal perombakan komposisi menteri dalam kabinetnya. Presiden tahu trustnya berkurang dengan batal reshuffle, tapi ya udah mending distrust berkurang daripada reshuffle tapi terjadi momentum politik, bukan semacam reshuffle tapi terjadi perubahan politik, kata Rocky Gerung, dilansir Hops.id. Pun jika Jokowi melakukan reshuffle, lanjut Rocky,
nama Luhut akan tetap aman karena saling mengetahui kepentingan masing-masing. Rocky menganggap demikian karena Luhut adalah menteri yang datang bukan dari partai politik, namun posisinya selalu lolos dari reshuffle. Apakah ini bagi-bagi kekuasaan? Pak Luhut kan dari awal punya kimia khusus dengan Pak Jokowi karena saling tahu mentalnya dan saling tahu kepentingannya. Dalam bukti catatan pers tidak pernah ada nama Luhut disebutkan untuk di-reshuffle, kata Rocky. Pengamat politik yang juga pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia itu lantas menganggap bahwa Luhut adalah masalah utama dalam kabinet, namun posisinya selalu aman. Walaupun problem utama di kabinet adalah Luhut, karena menteri segala soal, akarnya di sana. Kenapa dan apa yang membuat Luhut tak bisa digoyah? Tanya Rocky. Lebih lanjut, salah satu pendiri koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami itu direkrut Jokowi karena jejak masa lalu, bukan berdasarkan keahliannya. Saya anggap Luhut punya sejarah khusus dengan Pak Jokowi. Ia tak sekedar direkrut untuk keahliannya. Kalau dibandingkan dengan menteri-menteri lain, Luhut firm bersama Jokowi dalam segala cuaca, ujar dia. Bagaimana kalau menurut pendapat Anda?